Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 10 April 2024. Jadi selamat Lebaran ya, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman, hari ini ada beberapa news yang akan kita dapetin dari market. Yang pertama itu ada data soal core CPI and CPI dari Amerika Serikat. Kemudian juga ada FOMC member dari Bowman yang akan speech. Kemudian malam harinya akan dilanjutkan dengan data crude oil inventory. Beberapa data yang penting ini bakalan memberikan impact terhadap pergerakan dari market ya, teman-teman, khususnya market forex ataupun itu juga market commodity which is crypto. Jadi siap-siap dengan volatilitas. Teman-teman, dari beberapa news, Bitcoin itu 99,2% ongoing akan menyelesaikan halvingnya, teman-teman, dalam beberapa hari ke depan ya. Ini prediksinya sekitar 11 hari, ada yang agak maju 9 hari. Jadi pada intinya adalah sekarang kita lagi dalam proses menuju fase halving tersebut, teman-teman. Jadi dengan pengurangan blok ini, maka impact secara jangka panjang adalah pengurangan reward untuk para miners. Selain itu, kalau kita lihat juga dari beberapa data dari pergerakan dari pasar ya, teman-teman, Grayscale kemarin keluar dengan outflow paling besar ya, sekitar 300 juta US dollar kemarin keluar dari Grayscale. Sementara dari BlackRock sama Fidelity ini nggak terlalu ngangkat, teman-teman. BlackRock ada akumulasi sekitar 21 juta, sementara dari Fidelity itu sekitar 6 juta saja. 300 bandingkan dengan cuma sekitar 28 kalau digabung dua hedge fund ini ya nggak terlalu gede. Tapi kemarin ada Bitwise sama ARK Invest yang melakukan akumulasi yang lumayan agak gede pada market. Yaitu Grayscale masih buang barang sangat besar. Kemudian ini adalah sebuah wallet ya yang diprediksi milik dari Grayscale. Kemarin melakukan transfer yang cukup besar dengan kepemilikan dari Bitcoin dengan beberapa transaksi, teman-teman. Jadi dari data ini menunjukkan memang ya selling pressure itu didominasi masih oleh Grayscale karena mereka harus melakukan likuidasi. Kemudian teman-teman, ini dari Arthur Hayes memperkirakan harga Bitcoin akan anjlok sebelum dan sesudah halving. Likuiditas dolar Amerika Serikat akan lebih ketat dari biasanya pada saat itu, yang akan menambah dorongan penjualan pada aset kripto secara gila-gilaan. Namun setelah tanggal 1 Mei, ritme QT akan melambat dan kembali ke ritme normal inflasi Amerika Serikat. Jadi ini analisa dari Arthur Hayes ya. Dia melihat bahwa kondisi Bitcoin saat ini itu akan mengalami kekeringan likuidasi. Disebabkan ya karena The Fed masih belum melakukan QT atau kuantitatif, maksudnya The Fed belum melakukan QE ya teman-teman, atau quantitative easing. Nah, program dari QT atau quantitative tightening ini masih bakalan sangat ketat, di mana likuiditas akan diperebutkan oleh banyak sekali aset, teman-teman. Yang sekarang sih lagi naik-naiknya ya gold ya. Sepertinya gold memang masih bakalan memimpin kenaikan, teman-teman. Mungkin kedepannya Bitcoin bakal menyusul. Tapi untuk saat ini karena likuidasi masih kering, teman-teman, jadi sepertinya masih akan menunggu keputusan dari suku bunga The Fed. Ya, 1 Mei diprediksi bisa menjadi salah satu momentum. Begitu menurut Arthur Hayes. Kemudian ini adalah lanjutan dari salah satu platform yang memfasilitasi Filecoin dalam hal staking, teman-teman, yaitu namanya STFIL Protocol. Kemarin itu ada kasus ya terkait dengan Filecoin yang dicurigai sebagai skema Ponzi. Nah, ini adalah klarifikasi dari STFIL lewat Twitter. Kami percaya bahwa tim teknis inti STFIL sedang diselidiki oleh polisi setempat di Tiongkok. Kami sedang memahami bahwa pengacara telah disewa untuk memahami situasi saat ini dan memberikan bantuan hukum kepada individual yang ditahan.
Minggu lalu ketika tim teknis inti ditahan seperti yang banyak dari Anda lihat, Filecoin eh, atau pada platform ini namanya STFile ya, teman-teman, dipindahkan ke alamat eksternal yang tidak diketahui. Selain itu, beberapa hari terjadi peningkatan protokol yang tidak normal dan cenderung terjadwal. Dana telah dipindahkan ke alamat yang sudah dituju. Jadi ini masih dalam kasus. Filecoin masih kena kasus terkait dengan masalah dari anggapan market harganya dimanipulasi karena skema Ponzi di dalamnya. Kemudian berita datang dari DYD Exchange, dikabarkan sempat halt ya, sempat stop gitu karena ada bugs, teman-teman. Setelah itu sekitar 9,5 jam dicoba buat di fix ya, teman-teman, akhirnya berhasil dan DYDX sudah running lagi. DYDX ini salah satu platform DEX tempat orang bisa melakukan perdagangan aset kripto seperti exchange pada umumnya ya. Itu error kemarin. Tapi sekarang udah fix. Harusnya sih ini bikin sedikit penurunan pada DYDX. Selain itu juga Crypto.com baru aja mendapatkan mendapatkan approval dari Dubai Virtual Asset Regulatory Authority, teman-teman. Jadi sudah berhasil mendapatkan yang namanya sertifikasi ya, bahwa Crypto.com sudah legal untuk memperdagangkan aset kripto di Dubai. Ini berita yang juga cenderung bagus. Kemudian berita datang dari Binance akan menghapus layanan untuk Bitcoin Ordinals. Wah, ada apa nih? Belum genap setahun sejak Mei 2023, penyedia layanan Bitcoin Ordinal dan NFT di Binance dilaporkan akan menghentikan perdagangan pertukaran dan pembuatan ordinal pada tanggal 18 April 2024. Semua pesanan yang tercantum yang terpengaruh akan otomatis dibatalkan di waktu tersebut. Selain itu, platform Binance akan menghentikan dukungan untuk airdrop, manfaat, utility yang terkait dengan Bitcoin Ordinal pada tanggal 10 April. Penghentian ini merupakan bagian dari upaya Binance menyederhanakan penawaran produk Binance NFT Marketplace seperti yang diungkapkan dalam pernyataan resmi pada tanggal 4 April. Oke, negatif ya buat koin-koin Ordinals, teman-teman, kayak ya token-token kayak SATS, kemudian apa tuh, banyak tuh teman-teman token-token yang berhubungan sama Ordi ya. Ordinals dan kawan-kawannya. Jadi ya ini bakalan ditutup layanannya untuk Binance, khususnya di NFT. Tapi untuk perdagangan tokennya saya rasa masih bakalan aman. Kemudian ini adalah sebuah foto ya, di mana Vitalik Buterin kemarin mengisi acara di Hong Kong, teman-teman, terkait dengan festival yang dilakukan di sana dan mempresentasikan bahwa saat ini mereka sedang mendevelop beberapa project ya, khususnya di layer 2, teman-teman, seperti Metis, Linea, kemudian Polygon, Starknet dan kawan-kawan. Dan mereka bakalan menggunakan ETH sebagai DA. Oke. Ini adalah foto cuplikannya yang tentunya menarik, teman-teman, untuk kita lihat seperti apa isi daripada pernyataan daripada Vitalik Buterin. Kemudian ini sedikit outlook aja dari State Street. Ini salah satu perusahaan manajer investasi juga, teman-teman. Dikabarkan dia memprediksi bahwa Fed bakalan cut rate di bulan Juni. Ini sebuah prediksi yang menurut saya cukup dini sih, teman-teman. Tapi ya kita lihat gimana data-data perekonomian dari market, apalagi belakangan kita melihat data inflasi kayaknya agak mulai naik gitu. Dan tentunya the Fed pasti bakalan sangat berhati-hati dalam hal menurunkan suku bunga. Prediksi masih akan di bulan Juni ya, ada penurunan suku bunganya terkait dengan melihat the Fed sudah mulai melemah, teman-teman, dan ya tentunya kita akan melihat gimana data-data ekonomi, data CPI di perdagangan hari ini bakalan sangat penting dan mungkin akan sangat-sangat menentukan. Oke, itu dari beberapa berita ya pada market. Lalu gimana, apakah Bitcoin saat ini masih dalam posisi yang menarik
atau tidak. Apalagi kita menjelang halving ya teman-teman. Pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin kelihatan tertekan teman-teman. Padahal kemarin kita sudah cukup optimis nih melihat pergerakan Bitcoin yang sudah berhasil breakout di time frame daily. Bagus banget pergerakan Bitcoin kemarin. Tapi ternyata Grayscale terlalu kuat nih dalam tekanan jualnya yang menyebabkan pergerakan Bitcoin kemarin mengalami fase penurunan. Teman-teman, dan saat ini volume perdagangan pada Bitcoin masih cenderung baik ya, dengan volume perdagangan yang juga mengalami penurunan tipis dengan smart money yang juga masih cenderung melemah. Untuk posisi Bitcoin saat ini di time frame daily overall kalau dia berhasil closing di kisaran 69.000 ya masih bagus teman-teman, nggak ada masalah ya. Namun tekanan jual yang terjadi belakangan ini mungkin aja bisa membawa Bitcoin agak sedikit koreksi. Tapi ya untuk lebih pastinya kita tunggu di time frame daily seperti apa closingnya. Kalau kita merujuk kepada closing time frame weekly, sebenarnya Bitcoin masih bagus teman-teman, nggak ada masalah. Belum ada indikasi pembalikan arah. Jadi kalau koreksi-koreksi kecil itu hal yang cukup wajar pada Bitcoin. Jadi nggak ada yang perlu dipanikkan. Bitcoin nggak bakalan crash parah teman-teman. Cuma ya membutuhkan fase koreksi dalam beberapa waktu. Ya, secara pergerakan overall masih cenderung bagus. BTC dominance di perdagangan kemarin agak sedikit menguat. Beberapa altcoin kemarin tertekan parah. Ada Doge, Manta ya aku perhatikan juga lumayan anjlok. Terus juga ada Injective, WLD, Worldcoin, kemudian juga Algorand juga agak koreksi di perdagangan kemarin teman-teman. Jadi ya selling pressure masih mendukung ya. Sementara kalau kita lihat di time frame 4 jam pergerakan Bitcoin justru balik masuk ke mereka punya symmetrical triangle. Kayaknya ada fake breakout teman-teman, ini parah sih. Oke, ini ada fake breakout yang terjadi pada Bitcoin dan tekanan jual justru kembali masuk ya. Bitcoin akan berpotensi kembali buat ngetes level support kisaran 64 ribuan something. Teman-teman yang beberapa kali memang sempat menahan pergerakan Bitcoin dan membuat pantulan. Jadi optimisme yang terjadi kemarin sudah dibelokkan lagi sama Wheels. Dan tentunya kita masih melihat potensi Bitcoin mengalami koreksi berikutnya teman-teman. Jadi ya itu pergerakan Bitcoin. Kemudian kalau kita melihat ya gold kemarin menguat kembali teman-teman. Gold ini nggak ada tandingan, terus mengalami rally ya. Sementara Bitcoin justru malah terkoreksi dalam beberapa waktu. Teman-teman bisa manfaatkan posisi seperti ini tetap untuk akumulasi sih saya rasa. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan kalau teman-teman tradingnya pada jangka waktu menengah ya. Mungkin 1 tahun ke depan ya overall masih bakalan bullish kok buat Bitcoin. Itu dari time frame daily, dari time frame 4 jam ya potensi masih berpotensi terkoreksi. Sementara kalau dari time frame 1 jamnya pergerakan Bitcoin ini kelihatan cukup volatile. Volume transaksi dari smart money sangat minim, teman-teman. Tiba-tiba anjlok aja. Jadi dari posisi sekarang ya masih bakalan berpotensi dalam tekanan jual ya. Oke, MACD juga menunjukkan histogram yang masih cenderung merah. Ini di time frame 4 jam pun juga histobarnya udah mulai merah lagi ya dari Bitcoin di MACD teman-teman. Jadi ya wajar buat koreksi dulu. Ya itu sih paling jadi selamat lebaran aja buat teman-teman, selamat kumpul sama keluarga. Yang mungkin panas lihat market turun ya istirahat dulu lah teman-teman, fokus aja dulu sama hari raya ataupun yang mungkin liburan ya karena tanggal merah juga. Jadi nikmati waktu libur aja, market biarin dulu merah kayak gini karena ya memang fase koreksi masih wajar. Mungkin yang pengen akumulasi bisa planningin aja teman-teman, akumulasi di harga-harga yang cukup wajar ya, karena market juga nanti bakalan bullish lagi. Cuma untuk sekarang ya kayak gini dulu, koreksi dulu teman-teman, mencari likuidasi yang ada di bawah ya, karena memang masih belum terlalu banyak teman-teman yang mendapatkan momentum buat akumulasi pada market.
Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru juga tentang market kripto ya. Bagi yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre. Makasih.